Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bertemu kembali dalam renungan pagi kali ini dengan tema bersyukur dalam masa-masa yang berat. Suratan Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Waktu Rasul Paulus mengatakan bersukacita dalam Tuhan senantiasa, itu bukan berarti saudara bersukacita dalam masa-masa yang indah, tetapi dikatakan bersukacita senantiasa di waktu masa-masa yang indah maupun di masa-masa yang menurut kita kurang indah, kurang baik, masa-masa yang buruk, tetap bersukacita. Di masa-masa yang berat pun Alkitab mengajarkan untuk kita tetap bersukacita, dan ada cara yang sederhana, yaitu firman Tuhan katakan jangan khawatir mengenai apapun juga. Kekhawatiran itu tidak akan mengubah apapun, kegelisahan tidak membuahkan apapun. Dan tidak ada kekhawatiran yang timbul begitu saja, saudara. Ya, ada sebuah reaksi dan pembelajaran dari kekhawatiran itu. Dari orang tua kita, ya, kita pernah mendengar, pernah melihat orang tua kita khawatir, cemas ketika keuangan sudah menipis, lalu khawatir, dan itu kita melihat secara tidak langsung, kita belajar dari dalamnya. Dan juga kita melihat, mendengar dari teman kita yang khawatir, dan juga mempelajari dari pengalaman-pengalaman kita sendiri. Berita baiknya saudara, kenyataan bahwa kekhawatiran itu bisa dipelajari, artinya kekhawatiran itu juga bisa dilupakan. Bagaimana melupakannya? Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus berkata agar kita membuka payung, jangan menunggu sampai saat yang lama, tapi waktu hujan datang, baru payung itu digunakan. Jadi hiduplah sehari demi sehari. Berdoa saudara, berdoa tentang segala hal itu penting. Daripada kita khawatir, mari kita menggunakan waktu kita untuk berdoa. Kalau kita berdoa, sebanyak kita khawatir, maka kekhawatiran itu akan menjadi lebih sedikit. Apakah Tuhan itu peduli dengan pembayaran cicilan mobil? Misalnya kita mempunyai persoalan ini. Ya saudara, Tuhan peduli pada setiap detil kehidupan kita. Itu artinya kita dapat membawa segala masalah kita kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan dalam segala hal. Waktu kita berdoa, berdoalah dengan ucapan syukur. Emosi manusia yang paling sehat, saudara, itu bukan karena cinta, tetapi justru karena rasa syukur. Itu membangkitkan emosi yang menyehatkan. Jadi sesungguhnya bersyukur meningkatkan kadar imunitas kita. Bersyukur membuat kita lebih memiliki daya tahan terhadap stres, dan juga lebih tahan terhadap penyakit. Wow, luar biasa. Orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia. Jadi kalau mau bahagia, mari bersyukur. Karena mempunyai damai sejahtera di dalam hatinya. Tapi orang yang tidak bersyukur, saudara, akan sengsara. Karena tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya bahagia. Mereka nggak akan pernah puas, ya, tidak akan pernah merasa cukup baik. Jadi kalau kita menanamkan perilaku bersyukur, berterima kasih dalam segala hal, kita akan mengurangi stres dalam diri kita. Berpikir tentang hal yang benar. Kalau kita mengurangi tingkat stres dalam hidup kita, saudara, itu akan mengubah cara berpikir kita. Jadi cara berpikir itu akan menentukan apa yang kita rasakan. Cara kita merasakan akan menentukan apa tindakan kita atau cara kita bertindak. Alkitab mengajarkan bahwa jika ingin mengubah diri kita, kehidupan kita, maka kita perlu mengubah apa yang kita pikirkan.
Puji Tuhan, saudara. Jadi ini adalah pilihan, ya pilihan yang disengaja. Jadi secara sadar kita akan memilih untuk berpikir tentang hal yang benar. Kita perlu untuk berpikir secara positif, sesuai dengan firman Tuhan, dan apa hasil dari tidak khawatir, saudara? Berdoa untuk segala hal, bersyukur, dan fokus pada hal yang baik. Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.